Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisiologi Olahraga yang beranggotakan 1. Riko Ananda, 2. Muhammad Fadil Arza Davamuti, 3. Seli Putri Deswanti, 4. Muhammad Baget Zulfani, 5. Nikita Asifa Puspa yang akan membahas tentang peran sel punca dalam perkembangan otot rangka, regenerasi, perbaikan, penuaan, dan penyakit. Silahkan disimak. Peran sel punca dalam perkembangan otot rangka, regenerasi, perbaikan, penuaan, dan penyakit. Otot rangka adalah jaringan yang sangat dinamis dan plastik, yang dapat mengubah ukuran atau kekuatan intrinsiknya mengikuti dorongan listrik, beban mekanis, atau diet. Hilangnya otot ini diperkirakan prevalensi antara 5 dan 13% di antara individu berusia 60-70 tahun. Bisa meningkat menjadi 11-50% pada mereka yang berusia di atas 80. Morley 2008. Menurut WHO, jumlah orang yang diperkirakan berusia di atas 65 tahun pada tahun 2050 akan menjadi 1,5 miliar. Peran stem cell dalam pembangunan otot skeletal. Sel induk memiliki peran kunci selama tahapan berurutan perkembangan otot embrio, seperti yang ditunjukkan melalui kerja puluhan tahun menggunakan banyak model hewan. Indisu Knight dan rekan-rekan mengembangkan model cedera ikan zebra transgenik baru yang mereka tunjukkan secara kuantitatif migrasi sel GFP+ pada cedera tergantung pada karakteristik spesifik dari kerusakan yang diinduksi dan pada tahap perkembangan embrio. Hal ini menunjukkan bahwa sel pengekspres PAX7A penghuni otot dapat berfungsi berbeda tergantung satu kondisi eksperimental. Regenerasi dan perbaikan otot skeletal. Sejumlah modifikasi epigenetik diketahui menjadi kunci dalam regulasi fungsi sel satelit. Tanda epigenetik pada kromatin dapat dimodifikasi, dimodulasi, ditulis, dan dihapus oleh aksi faktor pertumbuhan, sinyal inflamasi, status redoks seluler, sakelar jalur perkembangan, dan rangsangan mekanis. Palacios dan rekan secara mendalam meninjau apa yang diketahui tentang dampak epigenetik dari lingkungan mikro persinyalan pada kromatin sel satelit selama miogenesis regeneratif dewasa. Sebagai pelengkap, Suevels dan rekannya meninjau perubahan dinamis metilom DNA selama proses komitmen dan diferensiasi kesalahan tulang. Didorong oleh aktivitas MRF dan membahas apa yang diketahui tentang status metilom dalam proses patologis dan penuaan. Sel satelit bukan satu-satunya sel induk yang berada di otot rangka dan nenek moyang lain serta infiltrat sel kekebalan dapat mempengaruhi potensi regeneratif jaringan ini. Del Bono dan rekannya meninjau peran berbeda dari sel perivaskular penghuni otot dalam fisiologi otot rangka yang mendefinisikan dua jenis peristes yang berbeda. Efeknya terkait tetapi tidak terbatas pada hasil positif, seperti dukungan untuk meregenerasi otot, reinervasi, dan pembentukan pembuluh de novo dan hasil negatif, termasuk diferensiasi yang tidak diinginkan, fibrosis, akumulasi lemak, dan osifikasi heterotropik. Peran sistem sel dalam penuaan otot skeletal. Centenarian adalah paradigma penuaan yang sehat dan umur panjang serta kebugaran fisik mereka yang luar biasa. Pasti hal ini terkait dengan susunan genetik. Centenarian merupakan seseorang yang telah hidup diyakini berumur ratusan tahun. Identifikasi polimorfisme genetik yang terkait dengan massa otot dan pemeliharaan fungsi di usia tua harus bermanfaat untuk pencegahan sarcopenia terkait usia. Sarcopenia adalah suatu kondisi di mana hilangnya massa dan kekuatan otot seiring dengan pertambahan usia. Dengan tingkat transkripsi gen tidak ada hubungannya dengan umur panjang. Peran stem cell pada penyakit otot skeletal. Distrofi otot adalah salah satu penyakit paling umum dan parah yang memengaruhi homeostasis dan fungsi otot rangka, sementara distrofi memiliki banyak karakteristik umum. Sebagian besar terkait dengan kompleksnya protein terkait distrofin
Marazi dan rekannya menganalisis variasi pada peran pendukung yang diberikan oleh sel progenitor interstitial untuk regenerasi otot dalam upaya untuk lebih mengkarakterisasi jaruk sel induk satelit di otot ekstraokuler. Biresi dan Gopinath menantang pemikiran terkini tentang hubungan antara sel induk satelit dan hilangnya massa otot atau dikenal sebagai pemborosan otot atau atrofi. Sesuai dengan topik yang diusulkan, Lopez de Munain dan rekannya meninjau bukti yang tersedia untuk mengklarifikasikan distrofi myotonik tipe 1 sebagai sindrom progeroid. Musaro dan rekannya secara lokal mengekspresikan faktor pertumbuhan anabolik insulin like growth factor IGF-1 di otot Duchenne muscular dystrophy atau MDX dan mempelajari modulasi tanpa MIR, menemukan perubahan besar pada MIR 206 dan tingkatan MIR 24. Akhirnya, pada penyakit MC Ardel, kelainan genetik metabolisme otot rangka, pasien berjuang untuk melakukan latihan ketahanan karena peningkatan resiko radomyolisis parah yang dapat berkembang menjadi nekrosis tubular akut, gagal ginjal, dan tekanan darah rendah yang parah. Prospek masa depan. Bidang biologi sel induk otot rangka telah meledak dalam dekade terakhir. Meskipun kemajuan yang dialami dalam pengetahuan kita tentang fungsi, asal pembaruan, regulasi gen, epigenetik, penuaan, dan penuaan sel-sel yang luar biasa ini hanya mewakili sebagian kecil melangkah menuju pemahaman penuh kita tentang kemampuan dan potensi terapeutik mereka. Dalam perjalanan singkat, dari perkembangan hingga dewasa ini, dari regenerasi hingga penyakit, kami berharap membaca menemukan beberapa pencerahan tentang berbagai aspek biologi sel satelit yang tidak lepas dari perbedaan. Secara keseluruhan, pemahaman yang meningkat tentang biologi otot membuat kita semakin sadar akan batasan pengetahuan kita. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.